Assa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. وقال رسوله الكريم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال المؤلف: ونفعنا به وبعلومه وأسراره آمين يا رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وفروعه وأصوله وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين وتابع التابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني وإمام غزالي والأولياء التسعة في الجاوة والمفسرين والمحققين والمتصوفين والعارفين بالله رب العالمين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ وباء الزحيلي، مؤلف تفسير الكبير شيخ فخر الدين الرازي، مؤلف تفسير الشعراوي شيخ Muhammad Asy-Sya'rawi, pengarang tafsir Al-Ibris Kiai Bishri Mustafa, guru kami dalam kitab tafsir Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullah syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, langsung kemawon kita masuk surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Qul dawuh sira Muhammad, qul katakanlah wahai Nabi Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku aduwan mungsu li Jibril maring Jibril. Katakanlah wahai Muhammad, barang siapa yang menjadi musuhnya Jibril, fa innahu moko sak temeni Jibril iku nazzala nurunaken sapa Jibril hu ing Al-Qur'an ala qalbika ing atase ati ira biiznillahi kelawan izine Gusti Allah. Maka sesungguhnya Jibril adalah malaikat yang menurunkan Al-Qur'an di hatimu. Biiznillah, tentunya dengan izin Allah. Apa isinya Al-Quran? Musaddiqon, hale nuduhak beneraken lima maring kitab
baina yadaihi kang ana ing dalem kedua tangane Jibril mungguhe malaikat Jibril. Baina yadahi ing dalam antarane bisa jadi Al-Quran, bisa jadi Jibril. Wahudan lan halinuduaken wa busra lan hari memberikan kabar gembira lil mukminina maring pira-pira wong mukmin. Jibril lah yang menurunkan Al-Quran di hatimu, yang isi Al-Quran itu membenarkan apa yang ada yang turun sebelumnya. Di samping itu Al-Quran juga bisa menjadi petunjuk, pituduh, wa busyra dan kabar gembira lil mukminina bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran itu tidak bisa dibatasi makna atau tujuannya cuma hanya sebagai petunjuk. Ada yang gara-gara di Al-Quran itu huda wa busro, hanya petunjuk dan kabar gembira. Tapi ternyata Al-Quran juga bisa menjadi obat, syifa, menjadi obat. Banyak sekali fungsi Al-Quran, bukan hanya ini. Nah, selanjutnya man utawi sapane wong kana iku ana sapa man iku aduan mungsu lillahi maring Gusti Allah, wa malaikatihi lan pira-pira malaikate Gusti Allah, wa rusulihi lan pira-pira utusane Gusti Allah, wa Jibril lan malaikat Jibril, wa Mikail lan malaikat Mikail. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah iku aduwun mungsu lil kafirina maring wong kafir. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, menjadi musuh malaikat Allah, musuh nabi-nabi Allah, musuhnya Jibril dan Mikail, maka Allah akan menjadi musuh orang-orang yang tidak percaya alias orang-orang kafir. Pun maknanya kurang lebih makna globalnya kados ngoten. Kita ke mufradatul lughawiyah, mufradat makna secara kata per kata. Al-aduwu musuh. Apa sih maksudnya musuh? Iku ziddus shadiqi, lawan katanya teman. Musuh itu lawan katanya teman. Yastawi podo fihi ing dalem adu sopo al muzakkaru lanang wal muannasu lan wadon. Musuh tidak dibedakan adu kalau bahasa Arab lanang, kalau wedok terus adua tidak. Al adu sama, bah lanang bah wedok tetap bahasa Arabnya al adu. Wal wahidu wal musannasu wal jam'u, dan tidak juga dibedakan baik satu, dua maupun banyak. Ya musuh, ya musuh. Artinya dalam bahasa Arab itu musuh walaupun satu, kita harus menghadapinya sama ketika musuh itu juga banyak. Jangan karena cuma satu terus menyepelekno, atau jangan karena banyak terus kita takut. Secara bahasa musuh itu tidak ada bedanya, sedikit maupun banyak, laki-laki maupun perempuan. Kalau dia memang musuh, harus kita waspadai tanpa perlu kita takut. Wahudan dan petunjuk minad dhalalati saking tersesat.
Al-Quran juga menjadikan petunjuk dari tersesat. Nah, maknanya kalau nggak salah saya pernah menyampaikan hidayah itu ada minimal ada dua. Pertama hidayah lidilalah, yang kedua hidayah lil ma'unah. Hidayah lidilalah itu petunjuk yang untuk menunjukkan. Contoh, kalau di jalan niku wonten rambu-rambu, mau ke Surabaya belok kanan, nanti akan ada petunjuk-petunjuknya. Surabaya habis itu belok kiri, itu petunjuk. Kita ngikuti atau tidak itu terserah kita. Kalau sampean ngikut, ya insya Allah nyampe. Tapi nek sampean gak ngikut, berarti kemungkinan terbesar gak nyampe. Wis didudui, maka itu rambu-rambu. Sama Al-Quran itu rambu-rambu, petunjuk. Kita mau ngikut atau tidak, niku terserah panjenengan. Yang jika panjenengan kita semua mau ngikuti Al-Quran, insya Allah sampai kemana? Sampai ke rumah. Rumah kita itu mana? Surga. Rumah manusia kudune iku nang surga. Kenapa? Karena Nabi Adam itu kan dari surga. Nabi Adam itu dari surga, kita umatnya, putra putrinya, keturunane kudu enek mule kudu nang swarga. Bagaimana kita mau ke surga, mau balik ke rumah kalau nggak tahu jalannya, maka Allah ngasih petunjuk berupa rambu-rambu. Awakmu nak cak kang, kalau mau pulang ikuti petunjuk rambu-rambu ini. Kalau kamu ikuti petunjuk ini, insya Allah nyampe nang omamu nang swarga. Kalau kita ini hudan Al-Quran, petunjuk yang berupa rambu-rambu, tapi tidak memaksa. Panjenengan ikuti monggo, enggak nggih monggo. Ada lagi namanya hidayah lil ma'unah, petunjuk yang berdasarkan pertolongan. Ada orang niku biasa nek anu lah, oh durung oleh hidayah. Itu bukan hidayah yang tadi yang lidilalah. Hidayah lidilalah semua orang diberikan hidayah sama Allah. Kalau ono wong ngomong kulo dereng angsal hidayah Gusti Allah, dereng sageten masjid, salah. Karena sudah dikasih hidayah berupa Al-Quran, cuma gak manut. Nah hidayah yang biasa dipakai tiang-tiang niku hidayah lil ma'unah, hidayah pertolongan sing biasa rodok dipeksa. Jadi biasanya misalnya contoh, saya mau paling gampang ke Surabaya. Mau ke Surabaya wis diluki rambu-rambu. Jek mbangge lae koyok wedhus. Belok kiri ae senengane nyasar. Maka biasanya kalau hidayah lil maunah itu ditarik, kalau menungso ditarik telingai dijewer, nek wedhus digepuk agar sesuai ngikuti rambu-rambu. Maka biasanya orang yang mendapatkan hidayah lil ma'unah itu biasanya mengalami peristiwa yang rodok menyakitkan, kroso loro titik dhisik baru sadar, oh iya ternyata yang benar ini. Maka itulah hidayah. Nah yang di sini dimaksud Al-Quran adalah hidayah lidilalah, rambu-rambu yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Wa busyra lan kabar gembira
Busyra bil jannati kelawan swarga. Dalam kemarin saya membaca, derajatnya sahih atau tidak tapi lumayan menarik. Suatu saat malaikat Jibril itu pingin ngukur ombone swarga. Izin nang Gusti Allah, izin kepada Allah, ya Allah, izinkan saya untuk ngukur surga. Betapa luasnya surga. Monggo, silakan Jibril. Maka Jibril mulai terbang. Kecepatan Jibril itu dalam beberapa riwayat 10.000 kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu kalau dalam Al-Quran itu masyurati alfasana, perjalanan 1000 tahun itu jika dihitung pernah dihitung sama orang ahli fisika, itu sama dengan kecepatan 1 hari cahaya. Kecepatan cahaya niku 365.000 km per detik. Jadi kalau sini Arab itu nggak ada 1 detik, lep sudah nyampe Arab, itu kecepatan cahaya. Nah, malaikat Jibril itu kecepatannya nembus sini langit pertama itu cuma saklepan, nggak sampai 1 hari. Maka malaikat Jibril mulai ngukur surga. Nah, malaikat Jibril terbang, dalam riwayat saya lupa, kalau nggak salah 30 tahun melewati surga, belum nyampe pucuke. Izin mana nang Gusti Allah, ya Allah, saya ingin penasaran sak berapa panjangnya surga itu. Terbang lagi 30 tahun. Setelah 30 tahun berarti 60 tahun, tiba-tiba dipanggil oleh seorang perempuan, Jibril, kamu itu ngapain? Saya pingin ngukur surga. Kamu itu baru ngukur 1 haknya, 1 surganya 1 orang Islam. Jadi dalam riwayat itu, wallahu alam sahih napa tidak, orang yang saged bisa masuk surga itu mendapatkan fasilitas per orang itu luasnya bisa jadi sak ombone bumi dan langit. Itu contoh. Nah, Al-Quran itu memberikan kabar gembira kepada umat yang beriman untuk masuk surga. Wa Jibrila wa Mikala, Jibril dan Mikail, ataf alal malaikat min atfil khos fil alal am, ataf khusus dari ataf umum. Jadi disebut khusus walaupun yang umum disebut juga. Contoh ini biasanya kalau jenengan baca tawasul kan selalu abaina wa ummahatina wa amamina dan sebagainya, wa khususon almarhum Bapak A. Itu sama dengan kurang lebih maknanya begini, disebut semua orang tua kita, iya disebut, umat Islam disebut, tetapi juga disebut namanya. Menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaannya sama. Makanya kalau ngapunten, kalau biasanya tawasul, saya tetap menggunakan ghafarahum wa rahimahumullah walaupun yang disebutkan 1 orang. Kenapa? Kudu bangga loh Pak, Bu, nama orang tua kita disebutkan gumbul poro nabi, gumbul poro malaikat. Makanya ila hadratin Nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa malaikatil muqarrabin. Habis itu nama bapak kita disebut.
Podo ambek ngapunten di sebuah upacara presiden nyebut bapak-bapak para ya hadirin, yang terutama Bapak Suwari yang kami hormati, spesial. Ini ada sebuah hal, maka kudu bangga nama-nama orang tua kita ketika disebutkan dalam tawasul. Bon, sebab walam yakul lahum bayanan li fa inna allaha aduwwul lil kafirin. Walam yakul, dan dalam ayat ini tidak menggunakan lahum mereka, tetapi menyebutkan lil kafirin, bayanan halihim, menunjukkan menerangkan keadaan mereka. Bisa saja Allah itu menggunakan gini, barang siapa yang memusuhi Allah, memusuhi malaikat, nabi-nabi Allah, Jibril, Mikail, maka Allah menjadi musuh mereka. Bisa. Tapi di sini Allah menggunakan aduwwul lil kafirin, menunjukkan bahwasanya mereka ini orang-orang kafir. Sapa wae sing musuhi salah satu utusan Allah, sapa wae sing musuhi salah satu malaikat Gusti Allah, maka mereka itu adalah kafir. Dari melihat ayat niki, sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Baqarah ayat 97. Akhraja at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan annal yahuda qalu, bahwasanya orang Yahudi berkata lin nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahu, sesungguhnya nabi, laisa nabiyyun minal anbiya, bahwasanya innau, saat temani kelakuan, bahwasanya tidak ada nabi kecuali illa ya'tihi malakum minal malaikah min indi rabbih bir risalah wa bil wahyi, bahwasanya tidak ada seorang nabi pun kecuali ada malaikat yang datang membawa wahyu dan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi bertanya, faman sahibuka hatta nutabi'uka, wahai Muhammad, sopo koncomu alias malaikat yang menyampaikan wahyumu itu terus siapa? Qala, Nabi menjawab, Jibril, yaitu malaikat Jibril. Qalu, orang kafir, orang Yahudi berkata, dzakallazi yanzilu bil harbi wal qital. Iku malaikat Jibril yang biasa membawa peperangan. Zalika adwuna, mereka itu musuh kami. Kami tidak suka malaikat yang suka membawa berita perang, gak suka kami. Laukulta, jika kamu bilang wahai Muhammad, Mikail, allazi yanzulu bil qadri wa bir rahmati taba'naka. Jika yang menyampaikan ke kamu itu itu adalah malaikat Mikail yang membawa hujan, membawa rahmat, pasti kami ikut. Fa'anzalallahu, maka turunlah Allah menurunkan ayat ini sampai ayat lil kafirina. Ini kelakuannya orang Yahudi, dan mungkin panjenengan juga bisa perhatikan ada beberapa agama lain itu milih-milih, masih mending. Jadi kadang-kadang dewa itu sebenarnya bukan Tuhan mereka. Dewa, anggapan mereka itu adalah malaikat. Nah, malaikat mereka milih. Apalagi Tuhannya, kadang-kadang si A seneng Tuhan ini, si B seneng Tuhan ini, terus liane piye?
Malaikat pun sama, nggak boleh dipilih, semuanya adalah utusan Allah. Islam prinsipnya semua malaikat harus kita imani, semua nabi harus kita imani. Beda sama orang, mohon maaf, Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu tidak iman, tidak percaya sama, kalau malaikat dia tidak suka sama malaikat Jibril. Kalau nabi tidak suka sama Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud mereka tidak menganggap sebagai nabi. Kenapa? Kaya. Jadi nabi itu menurut mereka nggak boleh kaya. Maka orang Yahudi dan Nasrani menyebut Nabi Daud itu hanya King David dan King Solomon, hanya sebagai seorang raja karena kaya. Menurut mereka nabi itu nggak boleh kaya. Sedangkan Islam karena itu diriwayatkan dalam Al-Quran maupun hadis bahwasanya Nabi Sulaiman yang kaya pun itu adalah nabi. Dan kalau ngikuti ulama warasatul anbiya, maka kita juga jangan heran selama ini panjenengan mungkin beranggapan wali iku kudu sing pakaiane elek rodok nyeleneh. Tidak, banyak wali itu yang kaya, banyak wali itu yang pejabat, termasuk mungkin banyak dari kita warga Nahdliyin menganggap mungkin ada salah seorang wali yang memberikan kabar bahwasanya Gus Dur adalah wali. Kenapa? Wali itu tidak selalu miskin. Wali itu bisa jadi kaya, bisa jadi penguasa, bisa jadi raja, bisa jadi presiden. Maka kita kudu hati-hati menghadapi orang nyeleneh, kita kudu waspada alias gak oleh gampang ngilokno. Orang penguasa pun, orang kaya pun kita nggak boleh gampang ngilokno, barangkali beliau adalah wali min auliya illah. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, Imam Abu Ja'far At-Tabari berkata, ajma'a ahlul ilmi bit-ta'wil, ahli ilmu spesialis takwil alias spesialis ahli tafsir sepakat jami'an semuanya anna hazil ayat, bahwasanya ayat ini nazalat turun jawaban lil Yahudi min Bani Israel, merupakan jawaban terhadap Yahudi Bani Israel. Irja'amu, karena mereka beranggapan nono anna Jibrila aduwwul lahum, bahwasanya malaikat Jibril adalah musuh mereka. Wa anna Mikail waliyul lahum, dan bahwasanya Mikail adalah sahabat mereka. Summakhtalafu, maka mereka berbeda pendapat fi sababil lazi min ajlihi qalu zalika. Farawal Imam Ahmad an Ibni Abbas. Makanya kalau orang barat jarang menggunakan nama Gabriel. Jibril itu kan Gabriel, Mikail, Michael, mereka lebih banyak nama Michael, nama Gabriel jarang, karena mereka kurang suka dengan malaikat Jibril. Farwalan riwayatakan Imam Ahmad bin Hanbal an Ibni Abbas saking Abdullah bin Abbas annahu satamani Abdullah bin Abbas qala hadarat isobatun minal Yahud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rombongan gengnya orang Yahudi mendatangi Nabi. Faqalu, mereka berkata, ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim, wahai Nabi Muhammad, hadisna an khilali nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabiyun. Wahai Muhammad, karena mereka nggak percaya, cerita nono tentang beberapa perkara yang akan kami tanyakan kepadamu. Peristiwa ini, perkara ini tidak ada yang tahu kecuali seorang nabi. Jika kamu bisa menjawab, maka aku yakin kamu adalah
nabi. Faqala Rasulullah, Nabi menjawab, salu amma syi'tum, silakan tanya, terserah, silakan. Walakin ij'alu li zimmah, tetapi kamu boleh nanya, tetapi beri saya jaminan. Jaminan apa? Wa ma akhadha Yaqubu ala banihi, jaminannya adalah apa yang diambil Nabi Yakub terhadap putra-putranya. La in ana haddatsukum an syai'in, jika saya menceritakan kepadamu tentang sesuatu, fa'araftumuhu, maka kalian mengetahui itu, la tutabi'annani 'alal Islam, maka kalian semua akan masuk Islam. Faqalu, mereka menjawab, orang Yahudi menjawab, zalika laka. Nabi Muhammad ketika ditanya, jika kamu bisa menjawab maka kamu adalah nabi, sebelum diskusi dilanjutkan Nabi minta gini, oke, kita diskusi, tapi dengan syarat jika tahu apa yang saya sampaikan itu benar, maka kamu harus masuk Islam. Orang Yahudi berkata, oke, zalika laka. Faqala Rasulullah, Nabi berkata, salu amma syi'tum, silakan kalian bertanya. Qalu, orang Yahudi berkata, akhbirna an arba'i khilalin nas'aluka anhunna, ceritakan kepada kami 4 masalah yang akan kami tanyakan kepadamu. Pertama, akhbirna ayyut ta'ami harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tanazzalat Taurah. Ceritakan kepadaku makanan apa yang diharamkan orang Israel, yang mengharamkan dirinya sendiri sebelum diturunkannya kitab Taurat. 2, wa akhbirna kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajuli, ceritakan kepada kami bagaimana kondisinya air mani laki-laki dan air mani perempuan. Maksudnya anak itu lebih nurun siapa dari efek ini. Wa kaifa yakunu zakaru minhu wal unsa, dan bagaimana anak itu akan menjadi laki-laki atau perempuan. Wa akhbirna bi hadzal nabil ummi fit Taurat wa man waliyuhu minal malaika, dan kabarkan kepada kami tentang nabi yang tertulis dalam kitab Taurat dan siapa temannya, walinya di kalangan malaikat. Faqala Nabiu, maka Nabi berkata, alaikum ahdullah, kalian pegang janji, berpegangan pada janji Allah. La in anna unabbiukum la tutabbi'annani, jika saya menceritakan kepada kalian maka kalian harus mengikuti saya, alias masuk Islam. Tauhu masyaallah min ahdin wa misak, maka mereka memberikan perjanjian, demi Allah jika kamu wahai Muhammad bisa memberikan kebenaran maka kami akan masuk. Wes sumpai saarat-arat. Fa ajabahum anil as'ilah kullaha, maka Nabi menjawab pertanyaan tadi semuanya. Wahina maqala lahum, dan ketika Nabi berkata kepada mereka, menjawab tadi pertanyaannya siapa nabi yang ummi itu dan siapa temannya, malaikatnya, pengawalnya, Nabi menjawab, inna wali Jibril, sesungguhnya pengawalku, temanku, kekasihku itu Jibril. Walam yab'atsallahu nabiyyan qad illa huwa waliyu, padahal tidak ada nabi pun kecuali malaikat Jibril adalah walinya, alias yang membawa wahyu. Pembawa wahyu kepada setiap nabi, setiap rasul itu pasti malaikat Jibril, itu sudah. Tapi mereka tetap qalu, orang Bani Israel, orang Yahudi menjawab, innahu aduwuna, malaikat Jibril itu musuh kami. Fa anzalallahu azza wa jalla qul man kana aduwwan li Jibril.
Warwa al-Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik qala Sami'a Abdullah bin Salam, Abdullah bin Salam mendengarkan bi muqaddami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depannya Rasulullah, wa huwa fi ardi yakhtarif, dan Nabi di tanah yakhtarif. Fa'ata, jadi Nabi bimiqdami, dengan kedatangan Rasulullah wa huwa fi ardi yakhtarif. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Abdullah bin As-Salam itu adalah pendeta Yahudi. Ketika Abdullah bin Salam mendengar bahwasanya Nabi datang di tanah Yakhtarif, wilayahnya Abdullah bin Salam, maka Abdullah bin Salam mendatangi Nabi. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. Abdullah bin Salam berkata, inni sa'iluka an salasin la ya'lamuhunna illa Nabi. Wahai Muhammad, saya bertanya kepadamu 3 masalah yang masalah ini tidak akan ada yang tahu kecuali dia seorang Nabi. Pertanyaannya Abdullah bin Salam, ma awwalu asyratus sa'ah, apa tanda-tanda datangnya kiamat yang pertama? Wa ma awwalu ta'ami ahlul jannah, terus makanan penghuni surga yang pertama kali dimakan itu apa? Wa ma yazi'ul walada ila abihi au ila ummihi, dan apa yang menarik anak kepada bapaknya atau kepada ibunya. Faqala, Nabi menjawab, akhbaroni bihadzi Jibrilu anifan, baru saja ciktasai malaikat Jibril memberikan kabar kepadaku. Qala Jibril, qala Abdullah bin Salam bertanya, Jibril? Qala, Nabi menjawab, na'am, iya. Qala Abdullah bin Salam berkata lagi, zalika aduwul yahud minal malaikah, malaikat Jibril itu wahai Muhammad mungsuhe wong Yahudi. Faqara'a hazil ayat, maka Nabi membaca man kana aduwwal Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Nabi memberikan jawaban, amma awwalu asyratus sa'ah, adapun tanda-tanda dekatnya kiamat yang pertama adalah fanarun tahsurun nasa minal masyriqi ilal maghribi, neraka api yang menggiring manusia dari timur sampai barat. Jadi nanti mendekati kiamat, belum hari kiamatnya, tanda-tanda kiamat itu akan ada kebakaran besar, api yang meluluh lantakkan wilayah mulai timur sampai barat. Bisa jadi api ini dari lava, gunung berapi meledos, bisa jadi wa izal biharu fujirat, ketika lautan itu meledak, nanti lautan itu terbakar, lautan saged kobong. Kok iso? Secara kimia, yang pernah belajar kimia, air itu kan H2O, hidrogen, 2 hidrogen sama 1 oksigen. Hidrogen dan oksigen ini dua-duanya proses untuk menjadi bahan bakar, terjadinya kebakaran. Sekarang niki saat ini mulai dikembangkan, ketika nanti bensin mulai sedikit, solar mulai sedikit, akan ada bahan bakar mobil itu dari hidrogen, berarti dari air. Hidrogen ini nanti air dipisah
jadi hidrogen. Ketika terjadi pembakaran itu membutuhkan oksigen. Jadi nanti boten aneh jika ternyata lautan niku jadi api obong. Mungkin ini juga yang digambarkan oleh Rasulullah, awal pertama kali tanda masuknya hari kiamat, yaitu ketika lautan mulai terbakar. Terus yang kedua, wa amma awwalu ta'amin yakuluhu ahlul jannah. Sedangkan makanan pertama yang dimakan oleh penduduk surga adalah faziyadatu kabdil huti, tambahane limpoi ikan paus. Jadi makanan pertama kali penduduk surga adalah makanan limpoi ikan paus. Salah satunya kalau nggak salah ikan paus itu hatinya itu yang nanti dijadikan minyak wangi. Dulu awal-awal pernah diburu ikan paus, yang dicari adalah hati ikan paus ini. Wa iza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati, jika cairan sperma laki-laki itu mendahului sperma perempuan, naza'al walad, maka yang anak itu lebih cenderung nurun bapak. Wa idza sabaqa ma'al mar'ati, jika yang mendahului adalah wanita, maka naza'at, anak akan lebih banyak nurun kepada ibu. Ketika dijelaskan seperti ini, Abdullah bin Salam langsung menjawab, qala asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung melebet Islam, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Nabi, innal yahud qaumun buhtin. Wong Yahudi niku tiyang sing gampang ngolang-alih, plin-plan, tukang goroh. Wa innahum iya'lamu biislami, dan jika mereka tahu Islam kula wahai Nabi, qabla an tas'aluhum, sebelum engkau panjenengan tanglet mereka, yubahtuni, maka mereka akan mendustakan saya. Bajaat, jadi bahasa kasaran ingatan, ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, tokoh Yahudi pendeta yang masuk Islam itu ada Abdullah bin Salam, masuk Islam pada zamannya Nabi. Ada Ka'ab al-Ahbar, masuk Islam zamannya Umar bin Khattab. Itu ada di dalam kitab Rawi Diba, itu Al-Haditsus Tsani an Ka'ab al-Ahbar. Bajaat Yahud, kata Abdullah bin Salam bercerita, Nabi, wong Yahudi ku goroan. Jika mereka tahu saya masuk Islam, maka mereka pasti akan mengatakan saya berdusta. Maka Nabi ngetes, pingin nyoba. Bajaat, maka datang sopo al Yahudu wong Yahudi, faqala lahum Rasulullah. Maka Nabi, ketika orang Yahudi datang, Nabi bertanya, ayu rajulin Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu kaya apa sih? Qalu, wong Yahudi berkata, khairuna wa ibnu khairuna. Abdullah bin Salam niku Muhammad wonge wapi, bapake ya wapi, turunane wong apik. Khairuna wa ibnu khairuna wa sayyiduna wa ibnu sayyiduna. Abdullah bin Salam itu keturunan seorang tokoh, dan turunannya mbah-mbah itu tokoh semua. Qala, Nabi berkata, ara'aitum in aslama, bagaimana pendapat kalian jika Abdullah bin Salam itu masuk Islam? Qalu, mereka menjawab, a'azallahu min zalika, ya gak mungkin Nabi, gak mungkin Muhammad kalau Abdullah bin Salam masuk Islam. Fa kharaja Abdullah, kemudian Abdullah bin Salam keluar, faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari ngomong dipuji-puji Abdullah bin Salam iku sae, tokoh hebat. Kemudian Abdullah bin Salam keluar,
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Langsung wong Yahudi balik. Faqalu, mereka berkata, huwa syarruna wa ibnu syarruna. Abdullah bin Salam itu welek, mbah yo welek, jahat. Iku orang Yahudi. Wantaqasuhu, dan selalu mengurangi, artinya menganggap Abdullah bin Salam orang yang rendahan. Hadzallazi kuntu akhafu ya Rasulullah. Ini loh yang saya takutkan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun lagi-lagi mudah-mudahan yang kita jalani angen-angen ayatipun Gusti Allah sedikit-sedikit faham, alhamdulillah. Faham kata nggih alhamdulillah, mboten faham nggih tetep alhamdulillah. Sing penting niat angen-angen ayatipun Gusti Allah. Mugi-mugi bermanfaat. Monggo kita tutup kalian doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afil ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamu zalaman mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام بالله التوفيق والهداية والرضا والعناية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.